Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan menyampaikan bentuk aksi nyata saya di modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ditemani sama Bu Tuti Sumaryati. Beliau adalah guru TIK dan informatika di SMA Negeri Situgaluh. Apa kabar Bu Tuti? Alhamdulillah baik Bu Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah baik, sehat Bu Ani. Alhamdulillah. Besok rencana kita mau supervisi ya Bu ya? Ya, sebelum ke tahap supervisi, ini kita lakukan dulu pra-supervisi ya Bu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran sebagai persiapan awal untuk melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih maksimal, sehingga nanti tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Bu Tuti itu dapat tercapai dengan baik ya. Nanti ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Bu Tuti nggih? Nggih. Ya. Nanti ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Bu Tuti nggih? Nggih. Yang pertama nih ya Bu, untuk pembelajaran besok, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Tuti itu apa saja ya? Tujuan pembelajarannya yaitu saya akan menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Contohnya membuat surat massal atau mailmat. Ya, berarti nanti ini masih berkaitan di elemen TIK ya Bu ya, di informatika ya. Mailmat, ya. Terus yang berikutnya ya Bu, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja ya? Area pengembangannya mengembangkan kemampuan keterampilan dalam fitur aplikasi perkantoran. Keterampilan. Berarti nanti pembelajarannya akan praktek langsung di lab komputer ya Bu? Ya. Oh iya. Keterampilan perkantoran ya. Terus strategi apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Tuti untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Strateginya yang pertama, saya menyusun RPT yang berdiferensiasi. Oh ya. Kemudian yang kedua, membuat atau menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Oh ya. Kemudian yang ketiga, guru memberikan contoh nyata. Oh iya. Agar siswa mampu menyelesaikan masalah tentang pembuatan mailmat. Ya. Jadi untuk strategi ya Bu, yang pertama itu Ya. menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Terus menyusun perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memberikan contoh nyata ya terhadap anak. Ya. Terima kasih ya Bu untuk wawancara pra supervisi hari ini. Semoga besok untuk kegiatan supervisi dan pembelajarannya lancar, tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik ya, dan nanti pada akhirnya akan dapat menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi untuk kita ya. Jadi besok Bu Tuti mau menggunakan materi perkantoran ya Bu, aplikasi perkantoran menggunakan apa namanya, surat massal ya. Surat massal ya. Surat massal ya. Ya, terima kasih ya Bu untuk percakapan hari ini. Semoga besok lancar. Amin. Terima kasih ya Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Ya. Kalian sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini yang berangkat siapa? Satrio. Satrio, kenapa Satrio? Tahu. Pak, terus? Sama. Sama ini ya. Iya. Terus? Siapa lagi? Kirana. Kirana izin sampai dulu ya. Sebaliknya bisa banget Kirana. Rifka. Rifka. Rifka kenapa Rifka? Jadi yang kedua. Satrio sama Rifka. Kirana izin sampai sama izin ada kepentingan. Yang lain harus semua ya. Semoga semuanya hari ini sehat. Alatnya di
pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya apa? Melakukan integrasi antar aplikasi perkantoran. Ini yang minggu kemarin kalian sudah ya? Ya. Sekarang menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran. Habis itu nanti disajikan aplikasinya ya, ini pakai PowerPoint. Nah ini apa itu Mailmatch? Mailmatch adalah fitur. Minggu kemarin kalian belajar apa? Membuat apa? Membuat grafik ya, integrasi antar aplikasi perkantoran. Membuat grafik gimana? Di program apa? Microsoft Word dan diintegrasikan pakai apa? Filenya pakai Excel. Selanjutnya dibuat di Excel. Itu integrasi antar aplikasi perkantoran. Ya, Ibu lanjutkan materinya nanti fitur lanjutan aplikasi perkantoran ya. Nanti ini ada Mailmatch. Kalian tahu apa itu Mailmatch? Mailmatch tahu nggak? Mailmatch itu surat massal. Satu surat yang ditujukan untuk beberapa orang. Misalnya kalian membuat satu surat di dokumen ya, di Microsoft Word ya. Kepadanya untuk beberapa orang, misalnya ada 20 orang. Cukup berapa surat yang kalian buat? Satu surat, tapi nanti kalian bikin tabelnya di datasheet atau di tabel Excelnya ada nama, alamat itu beda-beda ya di tabel itu. Jadi satu suratnya di Microsoft Word-nya. Nah ini apa itu Mailmatch? Mailmatch adalah fitur yang dapat kalian gunakan untuk menghasilkan surat, undangan dan lainnya secara berulang ya. Tetapi terdapat beberapa komponen yang berbeda. Misalnya ada nama dan alamatnya. Misalkan surat pemanggilan orang tua ya, silakan Ahmadiyyo dipanggil. Kemudian ada Andra. Alamatnya beda-beda ya. Nah, itu satu surat ditujukan untuk beberapa siswa. Ada gambaran di sini? Ada. Ya. Dalam hal ini kita tidak perlu membuat dokumen sebanyak jumlah nama atau tujuannya, tetapi hanya cukup menggunakan satu dokumen. Dan daftar nama atau alamat yang dapat disimpan dalam daftar basis data atau spreadsheet. Di sini nanti ada dua cara membuat Mailmatch-nya ya. Cara yang pertama nanti kalian bikin dulu suratnya, ketik dulu suratnya, habis itu baru bikin tabelnya. Tabelnya itu nanti datanya di data source-nya ya. Kemudian yang kedua, kalian pakai Excel-nya dulu, bikin tabel, baru panggil suratnya. Nanti kalian coba perhatikan cara satu atau cara yang kedua yang paling kalian gampang dimengerti, dipelajari. Ya, ada dua cara nanti. Sudah siap? Kalian praktek membuat Mailmatch? Ya. Silakan kalian buka aplikasi Microsoft Word. Microsoft yang W. Microsoft Word itu yang W. Ini. Kalau nggak lewat pencarian tulis WORD. Nah, di sini ada Word versi 13. Punya kalian Wordnya berapa versinya? 13. Sudah semua? Buka? Ya, buka. Microsoft Word. Buka Microsoft Word-nya. Berhenti dulu apa? Ya, perhatikan surat ini ya. Di surat ini kalian yang tidak bisa yang apa membuatnya? Ini logo. Ambil logo. Kemudian apa lagi? Garis. Terus? Tulisan apa? Gambar surat ya. Perhatikan dulu ya sebelum kalian buat.
Ya, salah sih. Kalau Official. Nah, pakainya yang ini. Ada pertanyaan? Ada yang kesulitan nggak? Yang mana? Ini sih gambarnya. Ada juga kecil. Nah, ketutup. Ya, sekarang tapi dulu yang pemerintah provinsi Jawa Tengah baru insert gambarnya. Kalau dari dekat didorongkan namanya. Tulisannya dulu baru logonya. Ketik dulu aja ya, baru logonya ya. Ketik dulu logonya, kalian bawa dulu. Nanti logonya diketik. Sudah jadi Mas? Keluar gak? Namanya sampai 5? ya, Cara Andra, cara satu apa cara kedua yang paling gampang? Cara kedua, karena bisa Excelnya langsung dipanggil ya. Kalau cara Bagas, cara keberapa? Cara satu, lebih mudah. Jadi beda-beda ya. Tergantung kalian pahamnya di mana. Cara satu atau cara kedua. Lebih mudah di mana? Cara memahaminya. Ada yang cara satu, ada yang cara dua. Ya. Ya itu cara membuat mail-mailnya seperti itu ya. Ada pertanyaan? Semoga besok praktek lagi kalian bisa. Minggu depan materinya dilanjutkan, masih fitur lanjutan aplikasi khususnya ya. Nanti materinya ada di Google Classroom. Silakan kalian baca terlebih dahulu di rumah ya. Itu bisa membuat daftar isi secara otomatis. Nanti yang fitur kedua. Ya. Biasanya kalian kan membuat daftar isi satu-satu ya, ketik angka 1, 2, 3 di halamannya ya, bab 1 halamannya. Udah cukup ya materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bu Tuti, kemarin kita sudah selesai supervisi ya Bu, hari Selasa ya. Terus hari Senin kita juga sudah percakapan pra observasi ya. Dari situ bisa saya ambil informasi kemarin untuk tujuan pembelajaran, kemudian apa ya, materi-materi yang akan disampaikan oleh Bu Tuti kemarin sudah saya rangkum semua. Nah, ini Bu, saya ingin tahu setelah Bu Tuti melaksanakan proses pembelajaran kemarin ya, pada di kelas 10 ya, di materi MailMed kemarin ya. Perasaan Bu Tuti setelah mengajar di kelas tersebut bagaimana? Senang, karena siswa aktif.
dalam pembelajaran ya. Aktif. Terus kalau saya lihat mereka juga itu ya Bu, apa ya, hampir semuanya itu interaktif gitu ya. Berdiskusi dengan teman yang lainnya nggih. Ada yang ngajari juga. Kalau yang sudah bisa silakan ngajari temennya biar tambah pintar, saya bilang gitu ke anak-anak ya. Iya. Kelompok. Iya. Aktif saya kemarin juga aktif. Terus yang ini Bu, pada saat pembelajaran sudah dilaksanakan ya, mungkin Bu Tuti bisa menyampaikan hasil refleksi dari pembelajaran tersebut seperti apa? Refleksinya ke anak ya. Anak ya. Ke anak. Ya, anak sudah bisa sih Bu, menggunakan fitur aplikasi perkantoran. Refleksi itu sama anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran praktek terutama. Kalau teori kan anak-anak suka bingung langkah-langkahnya, kalau praktek kan lebih asik. Iya. Kemarin kalau saya lihat itu Bu Tuti kan menggunakan model pembelajaran PBL ya, Betul ya. problem based learning. Nah, mungkin bisa diceritakan itu proses pembelajarannya seperti apa? Oh iya. Awalnya saya demonstrasi dalam pembuatan mermer. Kan ada dua cara Bu Anis dalam pembuatan mermer, ada cara yang satu dan cara yang kedua. Saya demonstrasi yang cara pertama. Cara pertama anak suruh bikin mermernya dulu, suratnya dulu. Habis itu baru buat tabelnya. Excel itu. Tabelnya di database itu. Ya. Udah, anak udah nyoba. Kemudian yang cara kedua, anak tak suruh bikin Excelnya dulu. Di tabel di Excelnya. Baru diambil dari suratnya itu. Oh ya, dibalikin. Dibalik. Ya. Ternyata anak ada yang milih katanya lebih enak cara satu Bu, ada yang cara dua lebih enak Bu, lebih gampang itu. Ya, Jadi itu beda-beda tergantung ya, anak anaknya. menangkap. Ya. Terus menurut Bu Tuti, kegiatan mana dari proses pembelajaran kemarin itu yang masih perlu ditingkatkan oleh Bu Tuti? Kegiatannya ya itu proses dalam anaknya Bu. Kadang anaknya ada yang karena anak tidak punya komputer ya, jadi kadang anak lupa langkah-langkah itu Pak. Karena di SMP anak itu tidak ada pelajaran TIK gitu, Pak. Jadi saya ngajarin dulu Pak, buat surat ngajarin dulu. Bikin folder, bikin kopnya, bikin kop itu aja lama Pak. Sebenarnya anak yang antusias itu bikin itu praktek seperti itu. Cuma ya itu karena anak nggak punya perangkat komputer di rumah, SMP juga, nah itu. Ya, karena yang komputer kan ilmu terapan ya. Betul. Ya. Jadi kalau nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya biasanya lupa. Ya, terima kasih Bu Tuti. Terus ini ya Bu Tuti, saya mau tanya lagi tentang tujuan pembelajarannya kemarin kan tentang fitur aplikasi fitur aplikasi perkantoran terkait dengan pengetahuan dan keterampilan siswa ya. Menurut Bu Tuti, apakah tujuan pembelajaran itu kemarin sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai. Hampir semua anak selesai ya Bu? Sudah selesai ya, sudah bisa sampai refleksi itu, makanya anak tak suruh itu cara mana yang paling mudah silakan dipelajari. Terus yang ya. Terus ini Bu, menurut Bu Tuti ada nggak yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajarannya itu di masa yang akan datang? Proses pembelajaran saya, pembelajarannya Bu Tuti. Proses pembelajarannya saya kadang itu Bu apa ya, anak saya menyampaikan ke anak, tapi anaknya kadang gimana sih ya? Memahaminya berbeda. Pemahamannya berbeda-beda. Jadi ada yang langsung saya coba ini diklik, ada yang enggak, nanti itu lagi. Saya bingungnya di situ pembelajarannya. Gimana caranya ada jalan-jalan ya, jalan ke siswa satu, ke siswa dua. Penangkapannya beda-beda. Terus harapan Bu Tuti itu untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa Bu? Harapannya agar anak bisa menggunakan komputer itu dengan baik ya, dengan lancar, kemudian fasilitasnya itu juga Ya komputernya iya, karena kadang satu anak untuk berdua gitu, terus itunya Pak office-nya kan beda-beda tampilannya, jadi anak kadang saya ya yang 2003 ini tampilannya ini, yang 2007
tampilan di layarnya beda Pak. Karena di komputernya ininya. itu speknya ada yang rendah, ada yang Apa enggak lengkap orang komputer. Banyak sih Pak. anu speknya Speknya jauh. beda-beda Pak. Nggih. Ada yang masih mini desktop itu, Nggih. Bantuannya itu Pak. ada Dalam yang satu ruangan iya, warna beda-beda. Nggih. ada yang sudah all in one bagus itu ya Bu, Iya. ada. Jadi Makanya ketika yang yang tidak pakai CPU itu. nah, Iya. ada yang masih pakai CPU, jadi kadang komputernya itu ya Bu ya Nggih. menjauh belakang ya Ada yang CPU-nya kecil, ada. Yang sekarang Enggak pakai malah CPU. enggak ada pakai CPU all in one Kalau Pak. yang terakhir yang tidak pakai CPU. Iya, Itu iya. kan Nggak ada yang pakai kecil. CPU tapi kecil. Itu Enggak ada Pak, enggak ada. Di Nggak sini ada. sebenarnya yang Itu gede. gede. Itu yang lebih lama lagi. Iya, iya betul. Itu kan tampilannya beda-beda saya. Itu yang tempat saya sudah dibuang itu. itu bantuan ya Bu. Iya, malah ini kemarin beli yang ada CPU-nya karena kalau all in one untuk memperbaikinya lebih sulit Pak. Iya. Kalau CPU malah lebih enak. kalau speknya terkini sih nggak Iya. masalah, tapi kalau CPU tapi speknya lama itu loh, mau diinstal aplikasi yang sama belum Pak, nggak bisa jalan. Ada yang 2003 lah, tampilannya kan beda-beda. Bu mana nggak ada menunya ini gimana? Saya jalan ini satu-satu Pak kadang. Satu kelas kan bisa menghadapi satu komputer semua. Satu Bisa. anak satu Satu komputer. komputer. Iya bisa 30 36 kecuali nanti kalau ada yang rusak bisa anak ada yang kedua gitu. Bisa kan satu-satu. Tapi cuma satu ya. labnya dua Pak, Oh, labnya dua. labnya Komputer. berdua sama labnya saya beda. Tapi Itu ngapain kesulitannya di situ tuh. iya iya Sama anak kadang itu. iya terima kasih. Ya semoga nanti harapan-harapan Bu Tuti itu bisa terrealisasi ya Bu, dari sekolah untuk sarana prasarana juga bisa memadai semua, anak-anaknya juga bisa lebih semangat, lebih antusias, lebih bisa memahami materi-materi yang disampaikan sehingga tujuan pembelajaran nanti bisa tercapai dengan baik. Terima kasih ya Bu Tuti untuk percakapan hari ini. Saya bisa simpulkan dari pembelajaran kemarin ya, untuk tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, dan kalau saya lihat pengelolaan kelas Bu Tuti juga sudah bagus, jadi semua siswa hampir semuanya bekerja gitu, nggak ada yang anak yang cuma sekedar diam ngapain atau youtuber itu nggak ada, semuanya antusias bekerja menyelesaikan problem yang disampaikan sama Bu Tuti. Kemarin problemnya kan membuat surat banyak gitu kan, mereka menyelesaikannya bagaimana, ternyata bisa dengan menggunakan teknik. Ya, terima kasih ya Bu Tuti untuk percakapan hari ini. Semoga kedepannya kita semua bisa semakin baik ya, semakin terarah, dan anak-anak juga semakin baik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.